Semuanya gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan bahas soal PP sesuai dengan requestan dari Bang Wahyu Setiawan. Katanya tolong dianalisa kembali koin PP. Kita akan lihat ya, PP hari ini diperdagangkan di kisaran 0,013 rupiah. Hari ini market sedikit positif setelah penurunan yang terjadi sangat-sangat signifikan. Teman-teman, aku baru aja cek nih peredaran supply dari PP kembali menguat ya. Dia punya supply maksimum sekitar 420 triliun koin dan juga sekarang yang sudah banjir ke market itu sekitar 391 triliun. Ini mengindikasikan bahwa PP sekarang dalam kondisi inflasi. Inflasi itu apa? Inflasi itu adalah penurunan value daripada koin. Penurunan value itu menurunkan harganya. Sama kok seperti konsepnya cetak uang ya, cetak uang di seluruh negara. Misalkan Amerika kemarin ketika COVID mereka stimulus berikan bantuan kepada masyarakat, masyarakatnya suruh tinggal di rumah, pemerintah yang bayarin mereka. Ya, akibatnya apa? Akibatnya terjadi inflasi karena makin lama makin banyak peredaran dolar di market. Ini bikin dolar makin nggak berharga karena setiap orang juga punya dolar yang cukup banyak. Jadi ini adalah proses inflasi yang terjadi pada PP. PP pun juga dari peredaran supply-nya sekarang tiba-tiba udah di 391 triliun. Jadi sangat-sangat banyak di market, sangat-sangat banjir. Terakhir kali kita bahas PP di sebulan lalu, teman-teman. Progres pergerakannya masih cenderung ngepam, tapi sekarang PP udah sepertinya nyungsep ya. Harga perdagangan PP udah nggak terlalu bisa terangkat. Kalau kita perhatikan dia terus turun dalam posisi downtrend. Kita akan ulas seperti apa posisi dari PP saat ini. Kalau kita lihat PP udah listing di beberapa exchange yang cukup besar seperti Binance, KuCoin, Uniswap, Kraken, Binance, ya Gemini dan kawan-kawan. Dia udah listing sangat-sangat banyak exchange teman-teman. Sehingga untuk likuiditas daripada PP tentunya semakin besar, semakin baik kalau secara jumlah exchange yang bisa memperdagangkan cenderung baik. PP ini apa sih? PP ini adalah meme coin yang memang diciptakan teman-teman untuk lucu-lucuan ya. Sifatnya buat lucu-lucuan di mana ya mereka tujuannya adalah membuat vibrasi, meramaikan komunitas dan kemarin itu dapat momentum yang sangat baik untuk meme coin semuanya mengalami kenaikan. Ya, waktu Bitcoin perdagangannya cenderung lesu, meme coin justru yang terangkat. Which is itu sebenarnya bagus ya untuk komunitas untuk meramaikan dunia kripto. Tapi sekarang kan udah mulai berubah nih. Ketika Binance kena kasus seperti sekarang ini, PP seperti tidak bergairah. Banyak yang sepertinya melakukan penjualan, teman-teman. Bahkan di media seperti You Today itu mengatakan bahwa masif 1 triliun PP sell off. PP di sell off oleh insider mereka. Insider dump meme coin. Ini berita yang sangat-sangat negatif, bisa bisa dibilang negatif ya. Jadi sekarang PP pergerakannya terus mengalami penurunan karena memang dari insider mereka itu terus melakukan distribusi barang ke market, makanya supply-nya cenderung banjir ya. Kalau udah banjir ya tenggelam biasanya teman-teman. Koinnya biasanya tenggelam. Jadi ini udah indikasi awal teman-teman harus hati-hati yang punya PP. Sementara menurut saya sih view-nya cenderung negatif. Terus kalau kita lihat dari beberapa holder wallet ya, ini kita bisa cek dia di Binance itu ada sekitar kepemilikan 93 triliun triliun token yang jumlahnya terus mengalami peningkatan. Artinya retail terus melakukan pembelian. Secara overall retail banyak yang serok barang, sementara whales-nya justru ngedam barang. Jadi lama-lama koinnya bakalan sideways, susah buat naik. Jadi itu biasanya teman-teman. Terus juga dari kepemilikan wallet kedua belum ada transaksi, dia punya kepemilikan cukup besar sekitar 6% dari PP. Di wallet kedua ada wallet ketiga ada OKX teman-teman dengan kepemilikan yang juga terus mengalami peningkatan. Ini retail semuanya pada serok barang, sementara Wheels niatan buat hold pun mereka nggak ada. Crypto.com pun juga mengalami hal yang sama. Akumulasi terjadi pada Crypto.com, ya ini naik sangat-sangat signifikan. Terus juga dari KuCoin juga mengalami peningkatan, teman-teman. Jadi sebenarnya indikasinya mudah saja, teman-teman. Ketika sebuah koin itu banyak berada di dalam exchange, ya, seperti Binance, OKX, Crypto.com, KuCoin, itu berarti mereka siap untuk jual ataupun beli. Jadi dengan posisi
dalam posisi yang sangat-sangat gampang untuk melakukan hal tersebut. Belum ada niatan untuk hold. Tapi kalau Wheels biasanya dia akan hold di sebuah wallet seperti ini. Entah itu hot wallet atau di hot wallet. Dia bakalan simpan di wallet ini dengan tujuan untuk mengamankan yang namanya koin tersebut. Karena mereka belum ada niatan untuk jual jangka pendek. Jadi itu indikasi yang sangat-sangat gampang. Ketika kita melihat Binance, oh Binance, OKX, Crypto.com, KuCoin, Maxi di bawahnya. Oh ini semuanya exchange nih. Kalau semua yang pegangnya exchange, ya itu transaksinya bakalan gampang teman-teman. Sehingga ya Will sendiri nggak mau pegang barang di exchange karena kan kalau bukan wallet kalian itu bukan koin kalian. Itu kan prinsipnya ya. Jadi itu teman-teman. Hal negatif yang kita bisa temukan berikutnya. Dari komunitas sendiri buat PP mereka tetap seperti biasa akan post meme-meme koin ya untuk nge-push harganya buat naik. Jadi dari sisi ini komunitas mereka tetap mengandalkan meme coin untuk men-trigger market buat naik. Cuman masalahnya kan market tidak digerakkan oleh postingan-postingan seperti ini. Kecuali dia nge-tweet Elon Musk ya, itu masih besar kemungkinannya. Tapi untuk sekarang eh belum ada project yang begitu fantastis ataupun yang bisa mendongkrak harganya. Mungkin kalau PP di burn mungkin ada sentimen positif teman-teman. Semoga lah kedepannya ada good news. Kalau dari pergerakan gimana? PP udah turun teman-teman bahkan sampai di all time low-nya. Sementara proses pergerakannya cenderung korektif. PP berada di kisaran harga 0,000084 dolar. Ya, sekarang prosesnya sedang berusaha buat rebound dalam jangka waktu kecil. Volume smart money nggak kelihatan, volume perdagangan pun juga cenderung kecil di exchange Binance. Jadi ya level sekarang adalah level support di sini ada level support dan pergerakan PP menurut saya sangat-sangat tergantung sama yang namanya pergerakan dari Bitcoin. Sementara sih Bitcoinnya juga cenderung masih ambigu ya. Ada sedikit kenaikan tapi ya masih ditimbang-timbang lagi nih, pantas nggak Bitcoinnya naik atau belum. Kalau dari PP dari pergerakannya sementara level resistance itu ada di kisaran 0,000097 sementara harganya sekarang ada di 0,000091. Jadi itu teman-teman. Sementara yang kita perhatikan adalah ekspektasi kenaikan jangka pendek dulu ya. Kita belum bicara soal bullish karena menurut saya ketika PP bullish itu kemungkinan dia capai all time high-nya memang masih ada. Cuman karena seiring dengan meningkatnya supply yang masih kemungkinan bakalan terus ditambah, ini bisa menjadi ya bisa dibilang menjadi sesuatu beban lah buat whales kalau mereka mau naikin harga. Jadi menurut saya kemungkinan buat naiknya masih ada, cuman agak berat buat sekarang. Oke gitu aja per PP, semoga videonya bisa bermanfaat dan kalau ada pertanyaan lain, ada poin lain buat dibahas, teman-teman boleh tulis langsung di kolom komentar dan ya jangan lupa untuk join di komunitas kami di Telegram. Kita punya komunitas portal informasi, di sini kita selalu update untuk news-news terbaru soal Bitcoin, soal dunia kripto. Silakan untuk di-subscribe dan juga teman-teman kita punya komunitas diskusi di Telegram yang selalu kita update juga tempat teman-teman bisa berdiskusi sama-sama komunitas yang lain. Gitu aja, semoga bisa bermanfaat. Akhir kata saya Andre, makasih.